Sahabat Rema yang terkasih, berjumpa kembali di dalam Rema Renungan Harian Misapa 7 Juli 2026 dengan mengambil tema Tuaian memang banyak tetapi pekerjanya sedikit, diinspirasikan dari Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai 38. Sahabat Rema yang terkasih, kemarin tanggal 6 Juli 2026 di Biara Bethlehem di Salatiga, berkumpullah kurang lebih 13 pemuda dari MSF Provinsi Kalimantan maupun MSF Provinsi Jawa yang memulai masa novisiat. Artinya mereka para pemuda yang berani menjawab ya pada panggilan Tuhan dan memulai masa pendidikan awal menjadi para calon misionaris Buah Roh Kudus. Kabar sukacita itu menjadi awal dari Rema yang akan kami bawakan. Saudara-saudara yang terkasih, khususnya kaum muda dan keluarga Katolik, sahabat Rema semuanya, ketika Yesus memandang orang banyak, ia tidak melihat kerumunan yang asing. Ia melihat wajah-wajah yang lelah, bingung, terluka, dan kehilangan arah. Hatinya dipenuhi belas kasih. Karena itulah Yesus berkata, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Sahabat Rema yang terkasih, sabda ini bukan hanya untuk 12 rasul pada zaman dahulu. Sabda ini adalah panggilan bagi gereja sepanjang masa. Hingga hari ini, masih banyak orang yang belum mengenal kasih Kristus. Banyak anak muda yang mencari makna hidup. Dan banyak saudara kita yang menantikan seseorang datang membawa kabar sukacita Injil. Sahabat Rema yang terkasih, kabar yang menggembirakan adalah bahwa negara kita, Indonesia, tidak hanya menjadi tanah yang menerima pewartaan Injil, tetapi juga telah menjadi tanah yang mengutus misionaris. Banyak imam, biarawan, biarawati, dan awam misionaris dari Indonesia yang meninggalkan keluarga, budaya, dan tanah air untuk melayani di Amerika Latin, Afrika, Eropa, Asia, hingga kepulauan-kepulauan yang jauh. Saya sendiri berada di tanah misi di Argentina, juga bersama puluhan para imam, para suster, bruder yang berasal dari Indonesia, dari aneka tarekat. Suatu hal yang patut kita syukuri dari tanah air kita, Indonesia. Mereka belajar bahasa baru, menghargai budaya yang berbeda, hidup sederhana, dan dengan sukacita menjadi tanda kasih Kristus bagi semua orang. Sahabat Rema yang terkasih, khususnya bagi teman-teman muda sekalian, para misionaris itu, mereka bukan manusia yang luar biasa sejak lahir. Dahulu mereka juga adalah anak-anak muda yang duduk di bangku sekolah, memiliki mimpi, ketakutan, dan pergulatan hidup. Namun ketika mendengar panggilan Tuhan, mereka berani berkata, "Ya Tuhan, utuslah aku." Keberanian itulah yang mengubah hidup mereka dan membawa berkat bagi banyak orang. Karena itu, kaum muda Katolik, sahabat Rema semuanya, khususnya kaum muda, jangan pernah berpikir bahwa hidup hanya tentang mencari pekerjaan, mengejar karier, atau memperoleh kenyamanan. Tuhan juga bertanya kepada kalian, "Maukah engkau menjadi pekerja di ladangku?"
Mungkin Tuhan memanggilmu menjadi imam, suster, bruder, misionaris, atau menjadi seorang awam yang mewartakan Injil melalui profesi dan kehidupan sehari-hari. Jangan takut jika panggilan Tuhan membawamu melampaui batas-batas negeri sendiri. Dunia membutuhkan orang-orang muda yang berani membawa kasih Kristus kemanapun mereka diutus. Sahabat Iman yang terkasih, khususnya bagi keluarga Katolik, ingatlah bahwa setiap panggilan lahir pertama-tama dari rumah. Di dalam keluarga, anak belajar berdoa, mengampuni, melayani, dan mengenal Yesus. Orang tua jangan hanya bertanya, anakku nanti akan menjadi apa? Tetapi juga berani berdoa, Tuhan, jadikanlah anakku seperti yang Engkau kehendaki. Betapa indah jika suatu keluarga dengan sukacita mempersembahkan putra dan putrinya untuk menjadi imam, biarawan, biarawati, atau misionaris. Itu bukan kehilangan, melainkan persembahan kasih bagi gereja dan dunia. Sahabat Iman yang terkasih, marilah kita tidak hanya berdoa agar Tuhan mengirim pekerja-pekerja ke ladangnya. Secara khusus bagi kaum muda Katolik, marilah kita juga berani menjadi jawaban atas doa itu. Mungkin Tuhan sedang memanggil kita sendiri atau memanggil anak-anak kita untuk pergi mewartakan Injil sampai ke ujung bumi. Semoga melalui perantaraan Santa Perawan Maria, Bunda Gereja, kita semua memiliki hati yang berani berkata, Tuhan, utuslah aku siap menjadi pekerja di ladang-Mu. Sahabat Iman yang terkasih, inilah renungan hari ini. Semoga menjadi renungan kita semua menghidupkan kembali semangat misioner gereja. Semoga keluarga kita, hidup dan pekerjaan kita, orang muda Katolik di Indonesia, senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus,